Swastiastu. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imade Weda Adnyana dari kelas 6A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang susunan masalah dari business gap dan model penelitiannya. Nah, pada kesempatan kali ini, business gap yang saya temukan adalah tentang pengaruh total quality management terhadap kinerja manajerial, di mana di dalam beberapa penelitian mendapatkan hasil yang tidak pasti, seperti pertama, penelitian dari Joven Dauhan yang dengan judul Total Quality Management Budaya Organisasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Manajerial PT PLN Area Sulut Tenggo Manado, yang mendapatkan hasil variabel total quality management berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Lalu yang kedua, penelitian dari Kurniawan Tricahyo Pamungkas mengaruh total quality management terhadap kinerja manajerial. Studi di perusahaan daerah Pasar Surya yang mendapatkan hasil total quality management berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. Lalu yang ketiga ada penelitian dari Nastiti Minje yang dengan judul Pengaruh Total Quality Management, Sistem Penghargaan dan Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Manajerial pada PT Air Manado, yang mendapatkan hasil variabel Total Quality Management tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Lalu yang keempat adalah penelitian dari Cynthia Kumentas tentang pengaruh total quality management sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial pada PT Pos Indonesia, yang mendapatkan hasil total quality management tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dan yang terakhir ada penelitian dari Taufika Ramadhani tentang pengaruh total quality management budaya organisasi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial, di mana penelitian tersebut mendapatkan hasil total quality management tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Nah, dari pemaparan di atas sudah terlihat bahwa banyak peneliti terdahulu sudah mendapatkan hasil yang tidak pasti dalam penelitiannya, di mana antara variabel independen yaitu total quality management dengan variabel dependen yaitu kinerja manajerial. Gap tersebut merupakan sebuah masalah di mana kita bisa melakukan penelitian lebih lanjut. Menurut Nasution tahun 2005, total quality management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Nah, untuk meningkatkan peranan total quality management di dalam perusahaan, manajer perlu memperhatikan peningkatan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan, baik itu di produk, jasa, proses, manusia maupun lingkungannya. Nah, meningkatkan controlling akan memaksimalkan kinerja dari produksi sesuai dengan standar-standar pada perusahaan. Menurut Robert Mokler, pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan, mengukur deviasi-deviasi, dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Controlling akan dilakukan dengan mengendalikan bahan baku, biaya produksi, tenaga kerja, kualitas, dan pemeliharaan. Dalam hal ini, controlling merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perusahaan. Jadi, tugas ini akan dilakukan oleh pihak yang mampu mengarahkan agar semua proses berjalan dengan baik. Sesuai dengan teori dari Robin dalam Suganda tahun 1999, menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Jadi, controlling ini tidak akan terlepas dari pihak manajer di dalam pelaksanaannya.
Menurut Retno Kurnianingsih dan Indriantoro tahun 2001, kinerja manajerial adalah kinerja para individu atau manajer dalam kegiatan manajerial. Dengan begitu, perusahaan perlu meningkatkan kinerja manajerial agar kegiatan pengawasan berjalan sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Pengawasan dan pengendalian atau controlling sebagai fungsi manajemen bila dikerjakan dengan baik akan menjamin bahwa semua tujuan dari setiap orang atau kelompok konsisten dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dari pemaparan di atas, maka penerapan total quality management akan mampu meningkatkan kinerja manajerial melalui controlling sebagai variabel mediasinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model penelitiannya. Seperti sudah lihat pada gambar di samping. Nah, total quality management tidak akan dapat langsung mempengaruhi kinerja manajerial. Total quality management akan meningkatkan controlling terlebih dahulu untuk memaksimalkan proses produksi. Menurut Sofyan Aswari, tahun 1993, pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengendalian atas kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan atau direncanakan. Kegiatan ini juga akan meningkatkan quality control, di mana quality control merupakan suatu usaha untuk menjamin agar hasil pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan memuaskan konsumen, sesuai dengan pernyataan dari Dr. Ishikawa. Quality control adalah penelitian, pengembangan, dan pemenuhan kepuasan pada konsumen, serta pemberian pelayanan yang baik pada pelaksanaan dengan melibatkan pimpinan teratas sampai karyawan pelaksana dalam perusahaan. Dalam quality control, manajer maupun karyawan memiliki peranan di dalam pelaksanaannya, sesuai dengan teori dari Ishita Nobuyuki yang mengatakan quality control adalah pemeliharaan dan perbaikan suatu servis dan produk yang ditawarkan pada suatu perusahaan. Namun, kegiatan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pada quality control saja, namun semua pihak ataupun karyawan yang menjadi satu kesatuan untuk menyelesaikan kewajiban ini. Oleh karena itu, peranan manajer dalam quality control ini maka perlu meningkatkan kinerja manajerial untuk mendapatkan hasil yang optimal. Lalu, selain itu, Hammer tahun 2000 dalam Yuliani mendefinisikan total quality management sebagai pendekatan menyeluruh untuk memperbaiki kualitas seluruh proses dan aktivitas organisasi. Penerapan total quality management membutuhkan komitmen yang kuat dalam melakukan perbaikan kualitas secara berkesinambungan, meningkatkan lingkungan kerja, dan mempengaruhi di dalam melakukan aktivitas organisasi. Lingkungan kerja yang baik akan menciptakan tempat yang aman dan nyaman, sehingga mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Definisi lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembannya. Itu pendapat menurut Niti Semito dalam Sugiyarti tahun 2012. Jadi dengan meningkatkan lingkungan kerja akan mempengaruhi para pekerja di dalam melakukan tugasnya untuk hasil yang maksimal. Manajer memiliki tugas yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja ini. Jadi, untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, maka akan meningkatkan kinerja manajerialnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat malam. Om Santi 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 Om.